Banyak komentator bola dan pengamat bola di Indonesia yang heran, kenapa tidak ada klub Indonesia yang bisa lolos ke semifinal zona Asia Piala AFC, sedangkan Malaysia itu sudah pasti lolos satu dan berpotensi meloloskan satu tim lainnya. Kenapa heran? Tidak perlu heran, saudara-saudara. Bukankah komentator gadungan sudah memprediksi sejak awal? Sudah mengatakan itu sejak lama. Kalau nggak percaya silahkan dilihat lagi jejak digitalnya, diputar lagi edisi-edisi sebelumnya. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita cakap. Akan ada yang kita analisis, ulas, bacotin. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara ASEAN. Di negara-negara tetangga, serumpun, negara-negara jiran. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Singapura, Timor Leste, Konoha, Wakanda, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, adil. Tidak ada muatan provokasi atau niat untuk kebencian. Tidak ada, saudara-saudara, tidak ada. Semuanya kita bahas, baik yang terkini maupun yang sudah lama, baik yang menyenangkan maupun yang membosankan. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang kegagalan klub-klub Indonesia dan keberhasilan klub Malaysia di di Piala AFC. Nah, jadi ada dua klub terbaik Indonesia itu gagal total, tidak mampu lolos ke zona ASEAN, ke semifinal zona ASEAN Piala AFC 2023-2024. Sementara ada satu tim Malaysia yang sudah pasti lolos dan satu lagi masih akan punya peluang berpotensi lolos tetapi masih menunggu hasil pertandingan terakhir di grup lain. Nah, jadi ini menarik, saudara-saudara. Kenapa? Karena banyak pengamat bola, banyak komentator bola, banyak YouTuber bola di Indonesia itu yang seolah-olah tidak percaya. Seolah-olah terlalu menganggap sepak bola Indonesia itu tinggi sekali sehingga mereka semacam syok, saudara-saudara. Syok ketika PSM dan Bali United tidak mampu lanjut, tidak mampu mencapai semifinal zona ASEAN. Nah, padahal komentator gadungan sudah mengatakan, sudah meramalkan, sudah memprediksinya sudah jauh-jauh hari, bahkan sebelum turnamen itu sendiri dimulai. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, Piala AFC 2023-2024 ini sudah memasuki matchday kelima, sudah menyelesaikan matchday kelima dan tinggal menyelesaikan satu matchday lagi, matchday terakhir. Matchday ke-6 itu tanggal kalau nggak salah 14, 15, 13 Desember 2023, saudara-saudara. Dari 5 matchday yang sudah dijalani, saudara-saudara, ini sudah bisa terlihat konfigurasinya. Sudah ada tim-tim yang memastikan diri lolos ke babak semifinal zona ASEAN. Nah, zona ASEAN dulu ya, zona ASEAN semifinal, kemudian nanti final zona ASEAN, kemudian semifinal interzone, kemudian final interzone, baru ke final Piala AFC. Jadi jalurnya dari Asia Tenggara ini sangat panjang, berliku dan tidak adil. Nah, sekarang kita bicara tim yang akan lolos ke zona semifinal dulu, saudara. Dari grup F itu MacArthur FC dan Phnom Penh FC itu sudah memastikan diri lolos, sementara Cebu dan Sun United itu sudah pasti gagal. Tetapi nanti Phnom Penh Crown dan MacArthur FC itu akan menentukan siapa juara grup dan siapa runner-up terbaik pada pertandingan terakhir tanggal 14 Desember 2023 kalau nggak salah, saudara-saudara. Kemudian di grup G, saudara-saudara, di grup G, Central Coast Mariner dan Terengganu FC itu juga masih akan menentukan siapa yang akan lolos otomatis, siapa yang akan menjadi juara grup, siapa yang akan menjadi runner-up terbaik. Keduanya hanya berselisih 1 poin. Central Coast Mariner ada di puncak, ada di top
top rank itu dengan 10 poin, sementara Terengganu menjadi runner up dengan 9 poin. Nah, ini masih akan memungkinkan salah satunya akan menjadi juara grup, salah satunya akan menjadi runner up. Nanti tanggal 13 Desember Terengganu akan bermain melawan Bali United, sementara Central Coast Mariner akan away kepada Stadion Laguna. Saya rasa dua-duanya bisa menang. Kalau dua-duanya bisa menang, otomatis nanti akan Central Coast Mariner akan menjadi juara grup dan Terengganu ini akan menjadi runner up tergantung dari hasil pertandingan Phnom Penh Crown. Kalau Phnom Penh Crown kalah atau imbang berarti Terengganu lolos. Tetapi kalau Phnom Penh Crown juga menang, ya sudah selesai. Terengganu tidak akan lolos, saudara. Grup H, saudara-saudara, dari grup H yang sebenarnya sejak awal saya katakan ini grup yang cukup menarik, saudara-saudara. Cukup menarik karena ada Sabah FC di situ, ada PSM Makassar di situ, ada Haiphong, klub dari Vietnam yang sebenarnya cukup bagus dan cukup kompetitif. Terbukti Haiphong ini kan dia buangan. Buangan itu artinya apa ya? Mereka terlempar dari playoff Liga Champion. Kalau nggak salah mereka dikalahkan klub dari Jepang, saudara-saudara. Jepang atau Cina lah, saya lupa. Pokoknya mereka keluar lari dari playoff Liga Champion. Ya, sama dengan Bali United lah. Sementara Sabah FC dan PSM Makassar memang sejak awal berada di grup ini. Dari jatah di Piala AFC dari masing-masing negara. Dan hasilnya, saudara-saudara, ternyata seperti yang sudah kita prediksi bersama sejak lama. Sabah FC memang benar-benar siap, benar-benar layak, benar-benar mempersiapkan skuad, mempersiapkan timnya, menunjukkan permainan yang bagus. Mereka bersiap untuk segala skenario. Mereka menjalani Piala AFC fase grup di grup H ini dengan luar biasa. Termasuk salah satunya ketika mereka mampu mengalahkan PSM Makassar 5-0, saudara-saudara. Walaupun sebelumnya mereka juga sempat dikalahkan oleh Haiphong. Sempat dikalahkan oleh Haiphong 2-3, tetapi kemudian mereka bangkit dan menang sehingga sampai match day kelima terakhir itu Sabah FC itu mendapatkan 4 kemenangan dari 5 pertandingan dengan 1 poin. Dengan 12 poin itu sudah cukup untuk membuat Sabah FC lolos ke semifinal zona ASEAN. Sementara PSM, kemudian Haiphong dan Hougang United itu sudah dipastikan tereliminasi. Eliminate. Nah, sudah pasti tidak akan lanjut, tidak akan layak ke semifinal zona ASEAN. Apalagi di pertandingan terakhir PSM Makassar itu hanya bermain imbang dengan Haiphong. Bermain imbang 1-1 dengan Haiphong di Stadion Kapten Iwayan Dipa. Jadi ya ini adalah kenyataan yang harus kita terima bersama secara fair sebagai pengamat. Sebagai komentator bola di Indonesia, sebagai pecinta bola di Indonesia, kita harus menerima kenyataan bersama bahwa tidak ada klub Indonesia yang berhasil laju ke babak berikutnya. Ketidakmampuan Indonesia, klub Indonesia, 2 klub terbaik Indonesia, Bali United dan PSM Makassar layak ke semifinal, lolos ke semifinal zona ASEAN ini membuat banyak sekali komentar di media sosial, banyak sekali kekecewaan di media mainstream, banyak sekali pengamat, pandit, kemudian komentator bola, YouTuber bola di Indonesia itu ya kecewa berat lah. Kecewa berat, mereka tidak menyangka, heran. Ya mungkin shock bisa seperti itu. Walaupun saya rasa berlebihan juga, saudara-saudara, kalau sampai shock, kalau sampai terlalu terkejut seperti itu, berlebihan. Mereka banyak sekali yang tidak percaya seolah-olah Indonesia kok prestasi klubnya itu tidak bagus amat. Kemarin tim nasionalnya dibantai Irak, sekarang giliran klubnya, klub sepak bola, klub Liga Indonesia yang kesulitan untuk bermain di level Asia. Itu banyak sekali komentar-komentar itu saya terima, saudara-saudara. Baik saya nonton langsung di YouTube, saya baca di Instagram, di Twitter, di Facebook, di mana lagi ya? WeChat. Bukan. Friendster. Bukan. Ya pokoknya di situlah, ada juga di koran, di portal berita online itu juga banyak sekali pengamat yang kecewa sekali kenapa Indonesia tidak bisa lolos.
Padahal kan Liga Indonesia salah satu yang konon kata mereka ya, menurut mereka ya, bukan menurut saya ini, bukan menurut saya dan bukan menurut fakta di lapangan. Beda itu hanya pemandangan subjektif mereka. Ya, kenapa sangat disayangkan lah, sangat disayangkan liga yang bagus, liga yang kompetitif, liga yang bukan liga petani, liga yang punya pemain-pemain bagus, materi pemain yang bagus, klub yang bagus, kenapa tidak bisa lolos? PSM tampil juara Liga Indonesia musim lalu, Bali United juara 20. Ya, itu banyak sekali komentar seperti itu yang menyayangkan dan ya saya nggak tahu ya. Dan apalagi mereka semakin shock karena ada klub dari Malaysia yang bisa tampil kompetitif, bisa lolos ke semifinal zona ASEAN. Ada satu lagi klub yang sedang menunggu Terengganu, sedang menunggu hasil. Jadi itu membuat mereka semakin, perasaan mereka semakin ya sedih mungkin atau shock lah ya. Shock itu saudara-saudara untuk menggambarkan kata yang tepat bagi mereka ya, bukan bagi komentator gadungan. Saudara-saudara, sebenarnya kalau komentator bola, YouTuber bola, pengamat bola Indonesia itu melihat channel komentator gadungan, mereka sebenarnya tidak perlu shock. Mereka tidak perlu heran, mereka tidak perlu kaget, mereka tidak perlu terkejut. Karena komentator gadungan itu sudah memberikan warning. Sudah, kalau bahasa Suriname itu mewanti-wanti. Jadi bahasa Suriname mewanti-wanti. Jadi sudah memberikan sinyal, sudah memberikan analisis jauh-jauh hari. Bahkan kalau saudara-saudara ingat sejak musim lalu, saya sudah mengatakan bahwa, dan ini juga saya ulangi lagi di musim ini ketika sebelumnya preview Liga Piala AFC maupun Liga Champions, saya sudah mengatakan bahwa berat bagi klub Indonesia untuk bersaing, berkompetisi di level Asia selama mindset, mentalitas, cara pandang, kemudian cara memperlakukan prioritas pertandingan itu masih seperti sekarang ini. Itu akan berat sekali saudara-saudara. Sebagus-bagusnya klub Indonesia, misal Persib Bandung atau Persija Jakarta sekalipun, atau Persebaya sekalipun, atau PSS Sleman, atau Persipura Jayapura pun, sekali lagi saya mengatakan, dengan jujur saya mengatakan, itu akan berat. Ini fair saudara-saudara, fair berdasarkan realitas, berdasarkan fakta, berdasarkan pengamatan apa yang saya lihat. Itu kalau mindset, cara berpikir, cara pandang tidak berubah, berat sekali saudara-saudara. Cara pandang pemikiran seperti apa itu saudara? Pemikiran bahwa kompetisi Asia itu tidak penting. Nah, itu mindset yang selama ini banyak tertanam di klub-klub Indonesia. Mereka lebih bangga juara di kompetisi dalam negeri, lebih bangga juara di Liga Indonesia, lebih bangga mendapatkan juara-juara di turnamen pramusim, turnamen-turnamen yang sebenarnya tidak terlalu kompetitif lah, ecek-ecek. Itu istilahnya bahasa mana ya? Bahasa Guyana. Bahasa Surinamenya kayak gitu, ecek-ecek. Bahasa Madagaskar, kayak gitu, ecek-ecek. Itu mereka lebih bangga nanti dipamer-pamerkan daripada menjuarai kompetisi Asia. Itu bisa terlihat dari sikap mereka menghadapi turnamen itu, saudara-saudara. Ambil contoh saja PSM Makassar, saudara-saudara. PSM Makassar, dia kan status dia juara Liga Indonesia. Tim yang kompetitif, musim lalu mainnya bagus. Tetapi ketika dia sudah juara, ada pemain dia yang dibiarkan pergi. Dibiarkan pergi karena ya minta gaji. Biasalah, ada tawaran, klub lain menawar lebih tinggi. PSM tidak mau menuruti sehingga pemain itu pergi. Kan ini lucu, saudara-saudara. Ini seperti gini. Manchester City menjuarai Liga Inggris, kemudian Erling Haaland tampil bagus, kemudian pindah ke klub lain yang klubnya sebenarnya tidak punya potensi juara. Taruhlah Everton atau Bradford. Dan dia pindah karena menawarkan gaji, sementara Manchester City tidak menahan dia pergi. Kayak begitulah kira-kira analoginya terhadap klub seperti PSM Makassar. Bali United juga sama. Klub seperti itu. Jadi begitu di Indonesia, ketika ada pemain bagus, kemudian dia berhasil membawa klubnya juara, dia tidak dipertahankan. Dia justru dibiarkan pergi ketika ada klub lain yang membajak dia, istilahnya gitu. Ketika klub lain menginginkan dia, memberi dia gaji yang jauh lebih besar, dibiarkan pergi begitu saja. Harusnya kan tidak seperti itu, harusnya ditawar. Oke, klub sana menawar berapa? 1 miliar. Oke, kamu bertahan di sini, saya kasih 3 miliar. Itu namanya profesional, saudara-saudara. Profesional itu ya memang harus seperti itu.
Tapi ini tidak terjadi. Kemudian jangan lupa, PSM itu juga ada masalah gaji. Gajinya tidak dibayar. Ini kan juga lucu. Klub seperti juara Liga Indonesia tetapi kesulitan menunggak gaji. Saudara-saudara bisa membayangkan klub seperti Barcelona, Real Madrid, kemudian Juventus atau Inter Milan yang baru saja juara, kemudian dia kesulitan, Bayern Munchen kesulitan, nggak masuk akal. Berarti kan ada mismanagement di situ. Kenapa bisa seperti itu? Bali United juga sama saja. Walaupun tidak ada keluhan soal gaji, Bali United itu juga ada masalah soal pemain bagus dia pergi. Dia mendatangkan pemain yang menurut saya tidak cocok, tidak punya pengalaman, tidak punya jam terbang untuk tampil di kompetisi Asia. Jadi ya ini sangat disayangkan sekali saudara-saudara. Seperti ini saudara-saudara, kalau kita mau fair, kalau kita mau jujur, itu tidak terlihat di klub-klub tetangga kita. Klub Malaysia misalnya, atau klub dari Kamboja yang saya bilang Phnom Penh Crown. Phnom Penh Crown ini kalau saudara-saudara itu datang ke Indonesia untuk beruji coba dengan PSIS Semarang. Kalau nggak salah itu hasilnya imbang, seri, draw. Dan mereka terkesima dengan atmosfer penonton tentu saja ya, bukan atmosfer pertandingan, bukan kualitas lawan. Karena ya kelebihan sepak bola Indonesia itu ya hanya supporternya itu saja, hanya fans, hanya fanatisme itu. Di atas lapangan tidak terlalu bagus. Itu Phnom Penh Crown. Mereka merombak timnya, mereka menyiapkan manajemennya benar-benar profesional, luar biasa, sehingga jangan heran ketika Phnom Penh Crown bisa mengalahkan klub dari Australia. Sebaliknya klub dari Indonesia justru dikalahkan klub dari Australia dengan skor yang mencolok. Ini kan seharusnya Indonesia malu, saudara-saudara. Kemudian ya tetangga kita aja lah, yang seperti yang selalu saya katakan, Malaysia, Sabah FC. Dia sangat siap. Pemain dia sudah bertahan 2-3 tahun ini sudah bersama Ong Kim Sue. Walaupun si Badrol pergi untuk menjadi anggota parlemen. Tetapi rata-rata skuadnya masih sama. Pak Taiso masih ada di situ. Kemudian itu yang penyerang dari Portugal itu masih ada di situ. Kemudian Sadil masih ada di situ. Khairul Fahmi masih ada di situ. Pelatihnya juga Ong Kim Sue masih ada di situ. Terengganu juga sama. Materi pemainnya tidak banyak berubah. Dia hanya mendatangkan pemain-pemain bagus yang level Asia maupun level ASEAN yang sudah punya pengalaman. Jadi kesinambungan, kontinuitas. Ketika tim ini bagus, tidak otomatis pemainnya dibiarkan pergi. Itu yang salah dengan paradigma sepak bola di Indonesia. Ketika klub ini sudah juara, ya sudah selesai. Tidak ada keberlanjutan. Ada pemain bagus, harusnya dipertahankan, sama dia dibiarkan pergi. Padahal kalau pemain itu mungkin bertahan, ceritanya bisa lain, saudara-saudara. Kemudian mindset yang tadi yang saya bilang, mindsetnya kan kalau di Malaysia itu saya tahu persis, karena saya mengamati sepak bola Malaysia, klub-klub, supporter, fans, kemudian manajemen, pengurus, itu mindset mereka adalah Liga Champion Asia maupun Piala AFC, kompetisi Asia. Mereka sudah pernah ada tim yang menjuarai Piala AFC dan itu ingin mereka ulangi. Musim lalu kita lihat Kuala Lumpur sampai ke final Piala AFC, dan saya rasa musim ini tidak menutup kemungkinan Sabah FC lah, saya rasa bisa sampai ke final. Dan mungkin saja kalau syukur-syukur bisa juara lah. Dan saya harap Sabah FC bisa juara, bisa mengikuti jejak Johor Darul Taksim pada tahun 2000 berapa ya? 2015 atau 2013, saudara-saudara. Dari hasil Liga Piala AFC, bukan Liga Champion ya, Liga Champion nggak ada. Kan musim depan itu Piala AFC sudah dihapus, saudara-saudara. Adanya Liga Champion Elite, Liga Champion 2 sama Challenge Cup kalau nggak salah. Tiga layer kompetisi. Kalau nggak salah Indonesia itu akan tampil di Liga Champion Asia 2, tetapi kemungkinan dari jalur playoff. Saran saya, Indonesia harus benar bersungguh-sungguh tampil di ajang ini. Syukur-syukur kita bisa menempatkan satu wakil aja, nggak usah banyak-banyak lah. Satu wakil Indonesia di Liga Champion Asia 2 itu saya rasa sudah cukup bagus. Saya nggak tahu ya apakah nanti klasemen sementara itu siapa ya yang dipuncak ya. Apakah Borneo FC, apakah Madura. Tetapi siapapun itu yang nanti akan menjadi wakil Indonesia di Liga Champion Asia 2 itu saya harap bersungguh-sungguh. Kalau Anda punya pemain bagus, tolong dipertahankan. Jangan dilepas, jangan. Kalau dia minta gaji tinggi ya dipertahankan, digaji lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi itu profesional, itulah hakikatnya profesional. Tidak perlu Anda mendatangkan pemain berstatus marquee player seperti Raja Nainggolan atau seperti Michael Essien
atau seperti Roger Milla itu nggak perlu saudara-saudara. Yang perlu adalah membangun skuad yang kompetitif, pemainnya merata, bersaing di level Asia, punya pengalaman. Itu yang paling penting. Dan yang jauh lebih penting adalah mindset. Jangan puas hanya dengan menjadi juara Liga Indonesia. Jangan puas hanya dengan menjadi juara Piala Presiden, Piala Menpora, Piala Gubernur Kaltim, Piala Gubernur Jawa Timur, Piala Bupati Boyolali, Piala Wali Kota Padang. Atau apapun itulah turnamen-turnamen pramusim. Tapi mindset kalian harus berubah ke kompetisi Asia. Karena itu jauh lebih penting dan itu membawa nama negara. Betul, saudara-saudara. Gengsi negara itu bukan ditentukan dari klaim-mengklaim, tetapi dari hasil pertandingan sepak bola di lapangan di level tim nasional maupun di level klub, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur, kita sudah memperbincangkan, bercakap-cakap, menganalisis, mengulas semua tentang Piala Piala AFC, saudara-saudara. AFC Cup 2023-2024 yang sekarang sudah akan memasuki fase semifinal di zona ASEAN. Nah, ada 2 tim Australia yang tampaknya sudah pasti akan lolos ke semifinal dan 1 tim dari Malaysia yang sudah memastikan diri tampil di semifinal. Sementara 1 lagi, tim yang sudah pasti lolos adalah Sabah FC. Sabah FC sudah pasti lolos. Sementara 1 tim lagi, Terengganu FC, itu akan menunggu hasil pertandingan dari Phnom Penh Crown. Kalau Phnom Penh Crown nanti di pertandingan terakhir kalah atau imbang, sementara Terengganu FC berhasil menang, ya otomatis Terengganu FC yang akan lolos. Tetapi kalau baik Terengganu FC maupun Phnom Penh Crown sama-sama menang, ya otomatis Phnom Penh Crown yang akan menang, mendampingi Sabah FC, mendampingi Makatur FC, dan mendampingi Central Coast Mariner. Itu tadi kita sudah membicarakan itu, dan memang tidak ada tim Indonesia yang lolos. Ini ya memang wajar karena kualitasnya liga kita jauh. Kemudian mindset tim-tim Indonesia itu juga tidak anti mainstream lah. Jago kandang, hanya berkutat di situ-situ saja, hanya tidak mampu melihat Liga Asia sebagai kompetisi yang harus dimenang. Jadi wajar kalau tidak ada tim Indonesia yang lolos, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah, mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka.